Gempa sering mengguncang di tanah air. Yang terbaru adalah di Pacitan, Jawa Timur dengan magnitudo 5,0. Kamu mesti tahu nih berbagai istilah kegempaan. Sebelumnya kekuatan gempa sering disebutkan dengan skala Richter. Namun kini di Indonesia baik itu BMKG ataupun BNPB menjabarkan gempa dengan magnitudonya karena dirasa lebih relevan dengan dampak gempa tersebut. Kembali lagi soal magnitudo gempa, diberikan batas tertinggi rata-rata 7 skala Richter. Melansir USGS, megaquakes dengan magnitudo 10 atau lebih biasanya tidak akan terjadi. Sementara itu, gempa bumi terbesar yang pernah ada adalah yang terjadi di Chili 22 Mei 1960 dengan magnitudo 9,5. Ya udah, langsung aja Skugeng. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Jalan Tikus. Aktifkan tombol loncengnya ya, gengs. Kulit bumi mengelupas. Bumi itu memiliki banyak lapisan tanah yang menutupi inti bumi. Lapisan tanah ini memiliki keterkaitan yang berbeda. Faktanya gempa itu terjadi pada lapisan bumi nomor 3, yaitu kita sebut lempengan. Nah, jadi jika lempengan yang bergetar atau bergeser, berarti kulit yang ada di atasnya akan terkelupas alias tanah bakalan berhamburan, gengs. Ibarat tanah itu adalah nasi yang menutupi piring, jadi ketika gempa 13 skala Richter terjadi, ya otomatis berhamburan tanah yang ada di dalam lalu keluar. Di sini kulit bumi akan terkelupas dan menjadi seperti kue lapis gitu, geng, karena lempeng akan bergeser hingga terasa ingin mengelupas. Benda-benda berterbangan. Gempa besar terjadi dari 4 sampai 5 skala Richter aja dapat terasa seperti goyang poco-poco. Kalau 13 skala Richter berarti 2 kali lipatnya. Secara teknis gempa itu seperti menggeser sebuah meja yang di atasnya ada botol-botol sebagai bangunan. Jadi kalau meja itu bergetar, maka benda di atasnya akan terpental. Semakin besar goyangnya akan semakin besar pentalannya. Ini mengapa jika gempa super besar itu terjadi, itu berarti kemungkinan besar kita untuk melihat dengan normal akan sangat sulit. Pasalnya kita pasti sudah terpental-pental dan terasa suara yang sangat kencang seakan balon meledak di sebelah kupingmu, gengs. Tsunami. Tentu gempa 7,5 skala Richter aja sudah dapat memicu tsunami. Begitupun dengan gempa yang 2 kali lipatnya alias 13 skala Richter. Tsunami yang dihasilkan dapat mencapai ketinggian 100 meter, gengs. Bahkan tsunami setinggi ini pernah terjadi pada tahun 1700-an loh. Jadi bayangkan kalau kamu melihat tsunami setinggi 100 meter. Auzubillahiminzalik, jangan sampai lah ya. Nah, ini tsunami tidak hanya akan menghancurkan atau menyapu bersih daratan, tetapi juga dapat masuk ke dalam gunung vulkanik atau alias dapat memicu bencana alam lainnya. Seperti gempa yang udah memicu tsunami. Nah, dengan setinggi ini maka tsunami dapat berjalan hingga sejauh 1 mil, geng, atau 1000 kilometer. Ledakan besar. Karena gempa dengan 13 skala Richter udah pasti akan memecahkan pipa gas dan listrik yang berada di dalam tanah. Maka otomatis memicu ledakan yang sangat besar. Ledakan ini bisa menjadikan sumber momen kehancuran yang sangat dahsyat, geng. Karena pipa gas yang terbelukar kemana-mana, maka banyak juga kilang minyak dan petrol lain yang berhamburan. Hal ini menjadi kemungkinan besar akan banyak sekali ledakan dan kebakaran di mana-mana. Maka dari itu di Jepang mereka masih menanamkan pipa gas dan pipa kabel listrik di luar, geng, agar tidak menimbulkan ledakan dan kebakaran yang sangat besar. Longsor dan amblas. Mungkin gempa Sangshi adalah yang paling banyak menewaskan korban jiwa. Gempa berkekuatan 8 skala Richter ini terjadi pada 23 Januari 1556 dan menewaskan lebih dari 830.000 jiwa. Wilayah seluas 840 km hancur dan berdampak pada 97 kota di Tiongkok. Diperkirakan 60% dari keseluruhan populasi Shaanxi meninggal dunia. Epicentrum alias pusat gempa diperkirakan berada di lembah sungai Wei di provinsi Shaanxi. Tidak hanya meruntuhkan rumah dan bangunan,
Gempa ini juga menyebabkan tanah longsor. Butuh waktu lama bagi penduduk di wilayah tersebut untuk memulihkan diri pasca bencana terjadi. Banjir bandang. Gempa dahsyat terjadi di Haiti pada 12 Januari 2010 dan berkekuatan 7 skala Richter. Diperkirakan 3 juta orang terdampak, 250.000 nyawa melayang, dan 300.000 orang terluka. Terang laman World Vision, karena kehilangan rumah, sekitar 1,5 juta orang terpaksa menghuni tempat pengungsian sementara. Mengapa gempa ini sangat destruktif? Sebab gempa ini terjadi pada 6,2 mil di bawah permukaan. Karena kedalamannya dangkal, gempa ini menghasilkan energi yang sangat kuat. Bahkan gempa ini menghasilkan tsunami di sejumlah titik. Selain itu, banyak bangunan hancur karena dibangun dengan konstruksi yang buruk. Tenggelam. Gempa Kanto mengguncang Jepang pada 1 September 1923. Besaran gempa diperkirakan antara 7,9 sampai 8,2 skala Richter. Pusat gempa terletak di perairan dangkal Teluk Sagami, sekitar 25 mil atau 40 km dari selatan Tokyo. Saat itu, kota Tokyo dan Yokohama sama-sama hancur. Terang laman Totko. Parahnya, gempa ini memicu tsunami yang melanda Pulau Oshima dan menyebabkan gelombang setinggi 39 kaki atau setara 11,8 meter. Tak hanya itu, semenanjung Izu dan Boso juga terkena gelombang tsunami setinggi 20 kaki atau setara 6 meter. Sekitar 142.800 nyawa melayang akibat peristiwa ini. Nah, jadi itu dia dampak gempa yang mewakili kekuatan 13 skala Richter. Mengetahui ini pasti bisa bikin kamu beneran cepet tobat ya. Canda. Ya udah, kalau kayak gitu semoga kita tidak akan melihat kejadian ini ya, gengs. Amin ya robbal alamin. Let's go, geng.